Pertama-tama kami dari Manado Post mengucapkan terima kasih sekaligus juga selamat bergabung dengan paket acara atau kegiatan MP Talk. Adapun topik yang akan kita bicarakan, dialogkan di saat ini mengenai pendidikan. Dalam brosur kita fokus pendidikan GEMIM. Kenapa? Karena berkaitan atau rangkaian juga di bulan Juni ini merupakan bulan perayaan HUT Pekabaran Injil dan Pendidikan Kristen yang ke-190 di Tanah Minahasa. Dalam hal ini khususnya kita membicarakan soal pendidikan, bukan penginjilan tetapi pendidikannya dirangkaikan juga dengan RPJMD yang baru saja beberapa pekan lalu dibahas di Dewan yang sudah rampung disusun oleh Bapeda, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan penjabaran dari visi misi Gubernur, Wakil Gubernur Sulawesi Utara yang nomor 1 dalam misinya yaitu human capital atau menyiapkan sumber daya manusia yang handal bagi Sulawesi Utara di masa yang akan datang. Dalam kaitan itu, fokus kita dalam dialog ini mengupas soal pendidikan GEMIM, karena alasan tadi dalam rangkaian HUT Pendidikan Kristen yang ke-190. Adapun kami kaitkan dengan program pemerintah daerah karena menurut penilaian kami GEMIM adalah salah satu organisasi gereja terbesar di Sulawesi Utara. Karena itu sukses tidaknya program pemerintah dalam menyiapkan sumber daya manusia ke depan, ada peran serta dari gereja Masjid Injil Minahasa yang memiliki yayasan persekolahan yang terbesar di Sulawesi Utara yang menguasai di 7 kabupaten kota yang berada di Minahasa, Manado, Bitung, Tomohon, Minahasa Utara, Minahasa Selatan, dan Minahasa Tenggara. Dan itu berarti sudah 60% cakupan masyarakat yang ada di Sulawesi Utara. Karena itu kami mengundang, terima kasih pertama dari Badan Pekerja Majelis Sinode GEMIM yang sudah berkenan hadir. Terima kasih langsung Bapak Sekretaris Umum, Bapak Pendeta Dr. Evert Tanggal, Master Pendidikan Kristen. Pada Bapak, terima kasih. Salam Bakudapa, salam sehat, Pendeta Evert. Dan dari Bapeda, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Ibu Febe Rondonu, MSI. Salam Bakudapa. Terima kasih, selamat Bakudapa. Ya, dan yang ketiga Bapak Dr. Abner Matonang yang merupakan Kepala Sekolah Ebenezer. Jadi yayasan salah satu yayasan persekolahan Kristen GEMIM khususnya yang ada di Sulawesi Utara yang terbesar dan masuk yang tertua. Mungkin sudah berapa puluh tahun ya ada di Sulawesi Utara. Penilaian kami yang mengelola yayasan pendidikannya yang baik sehingga berkualitas, sehingga lulusannya bermutu dan siap bersaing di masa yang akan datang. Di tengah persaingan sekolah-sekolah internasional yang mulai berdatangan di Sulawesi Utara mungkin 5 tahun atau 1 dekade belakangan ini. Salam Bakudapa,
Pak Sek. Selamat siang. Salam jumpa. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk waktunya. Oke, kami menggunakan waktu 1 jam ke depan dan kita bagi setengah jam untuk ketiga Bapak dan Ibu untuk menyampaikan beberapa hal program dalam rangka menyiapkan pendidikan kita, dalam menyiapkan sumber daya manusia yang handal, yang hebat di masa yang akan datang, yang siap bersaing. Yang tentu saja kita akan mulai dari Pak Pendeta Ever Tanggal 10 menit ke depan kami persilakan, dan habis itu Ibu Pendeta Febe, dan terakhir Pak Kepsek. Nanti 30 menit atau 20 menit waktu sisanya kita isi dengan dialog. Untuk 10 menit pertama kami persilakan Pak Pendeta Ever Tanggal. Ya, shalom. Damai di hati. Pertama, banyak untuk Manado Post yang kembali menggelar satu acara untuk pengembangan pelayanan secara khusus untuk pendidikan, dan dipercayakan sebagai representasi dari GEMIM untuk mempresentasikan sejauh bagaimana kesiapan sekolah GEMIM berhubungan dengan adanya persaingan global berhubungan dengan pendidikan, tapi juga terhadap tanggung jawab gereja sebagai bagian dari masyarakat. Seperti sudah disampaikan oleh Pak Penatua Tommy tadi, 60% dari masyarakat Sulawesi Utara adalah warga GEMIM. Dan oleh karena itu kami memang harus mau tidak mau melakukan suatu step yang lebih pasti, kalau boleh saya bahasakan lari ya, step yang mengarah pada langkah lari untuk mengejar dan membuat satu langkah-langkah yang memberikan satu kepastian dalam peran gereja terhadap pendidikan GEMIM. Dan memang tadi sudah disinggung tentang hubungan dengan bagaimana semangat kita ini berbicara tentang pendidikan GEMIM tentu tidak dapat dipisahkan dengan bagaimana semangat kita dalam merayakan Hari Pekabaran Injil, tapi juga beriringan dengan itu bagi GEMIM melihat tidak dapat dipisahkan dengan pendidikan, karena memang pendidikan yang ada di GEMIM ini berangkat dari upaya-upaya daripada Riedel dan Schwartz untuk mendekatkan Injil, mendaratkan Injil kepada masyarakat melalui pendidikan. Nah, berhubungan dengan bagaimana kesiapan GEMIM untuk menghadapi tantangan berkenaan dengan kualitas pendidikan yang menjadi salah satu RPJMD dari Provinsi Sulawesi Utara untuk dijadikan program prioritas jangka menengah ini, maka bagi GEMIM ini adalah suatu peluang berhubungan dengan terciptanya suatu sinergitas pemerintah dan gereja. Dan oleh karena itu kami GEMIM telah melakukan persiapan-persiapan berhubungan dengan kapasitas dan keberadaan pendidikan itu dalam pelayanan GEMIM, tetapi juga bagaimana langkah-langkah selanjutnya. Pertama, memang pendidikan itu tidak dapat dipisahkan dengan satu tugas tanggung jawab gereja, karena dalam tata gereja memang sudah disampaikan bahwa panggilan GEMIM yang bersumber pada Alkitab dan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu juga bertanggung jawab terhadap pendidikan. Itu jelas dalam tata dasar gereja GEMIM. Dan itu pendidikan secara formal, non formal maupun informal itu sudah ada dalam regulasi GEMIM, dan sangat kuat bagi kita karena dasar penyelenggaraan itu menjadi tanggung jawab gereja, baik itu di aras jamaat, wilayah, dan sampai di sinode.
dan kemudian memang sudah diatur bagaimana pendidikan ini menjadi tanggung jawab, ya, menjadi perangkat pelayanan yang ada di Gereja Masih Injili di Minahasa, perangkat pelayanan di semua aras yang ada di jamaat wilayah maupun sinode yang secara organisatoris langsung bertanggung jawab kepada badan pekerja majelis di semua aras. Tetapi juga dalam peraturan gereja telah ditetapkan bagaimana pendidikan di Gereja Masih Injili di Minahasa itu dipercayakan pada suatu yayasan. Nah, dalam hal ini Yayasan Gemim Domini Aset Tervenas. Nah, Yayasan Gemim Domini Aset Tervenas ini mengelola pendidikan yang ada di Gereja Masih Injili di Minahasa, mulai dari TK, PAUD TK, kemudian SD sampai perguruan tinggi, yang sampai sekarang untuk unit-unit pendidikan, pelayanan pendidikan ini ada sekitar 1017 ya, mulai dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Dan kami dalam hal ini seperti saya katakan bagaimana Gemim siap untuk mendapatkan satu model pendidikan yang memiliki nilai saing yang secara internasional. Maka upaya-upaya yang dilakukan oleh gereja sampai saat ini adalah pertama membangun infrastruktur, ya, baik itu infrastruktur perguruan tinggi maupun pendidikan dasar sampai pendidikan menengah. Tetapi juga apa yang baru saya katakan tadi, pembangunan gedung baik itu SD, SMP, SMA sampai di perguruan tinggi itu kami membuat satu bentuk bangunan yang representatif, ya, yang secara daya saing internasional kami sedang membuat itu, baik itu di UKIT dan juga dalam pasca sarjana, tapi juga sekolah-sekolah mulai dari SD, SMP, SMA itu dengan mempersiapkan di beberapa titik pelayanan Minahasa di pelayanan Gemim di 7 kabupaten Provinsi Sulawesi Utara untuk mendirikan sekolah-sekolah unggulan yang berdaya saing internasional. Dan kami juga mengatakan sedang mempersiapkan itu karena kami yakin ada sumber daya manusia gereja yang akan membackup ini. Tadi pertama secara organisatoris bahwa di semua aras, baik itu BPMJ, Badan Pekerja Majelis Jemaat, BPMW, Badan Pekerja Majelis Wilayah, dan sampai di Sinode memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan, meningkatkan pendidikan pada harapan-harapan tadi. Tapi juga kami memiliki sumber daya manusia pendeta yang ada sekitar 2.192 orang, dengan guru agama 228, tapi juga ada guru-guru yang ada di sekolah-sekolah yang dikelola oleh Yayasan Domini Aset Tervenas. Selain daripada itu, kami menyekolahkan mahasiswa-mahasiswa baik S1, S2, S3. Kalau S2 dan S3 kami kirim ke beberapa sekolah di luar negeri, baik di Korea maupun di Amerika Serikat. Baru-baru ini kami mengirim 4 orang untuk melanjutkan studi di sana. Kami memiliki sejumlah dosen dan guru-guru di sekolah seperti yang saya katakan tadi. Dan dalam menyiapkan sumber daya pengajar, dosen sebagai mahasiswa seperti yang saya katakan tadi, mereka diberi kesempatan untuk belajar di luar negeri. Semua ini dalam rangka untuk mencapai suatu output sekolah Gemim yang
secara internasional kita memiliki daya saing. Saya kira itu yang boleh sampaikan pada kesempatan ini. Ya, terima kasih Pak Pendeta Eva Tanggal untuk pemaparannya untuk mempersiapkan pendidikan Sulawesi Utara pada umumnya dan GEMIM pada khususnya di masa yang akan datang. Kesempatan berikut kami berkesempatan kepada Ibu Febe dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Silakan Ibu Febe. Terima kasih Pak Tommy. Izin ini suara. Gimana Pak Tommy Ya. suara? Jelas, Bu. Baik, sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih undangannya dalam acara dialog virtual ini. Kesempatan yang luar biasa. Mohon izin, ini sebenarnya kewenangan Kepala Bapeda Provinsi Sulawesi Utara, tapi Pak Tommy mengundang secara langsung, biar Kepala Bidang juga Ibu Febe yang langsung. Jadi sekali lagi banyak terima kasih. Saya Febe Rondonuwu, jabatan sehari-hari Kepala Bidang Pemerintahan Sosial dan Budaya Bapeda Provinsi Sulawesi Utara. Baik, yang saya hormati, saya kasih dan saya banggakan Bapak Pendeta Eva Tanggal, Tekum Sinode GEMIM, yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Kepala Sekolah ini, Bapak Abner Matone, yang saya hormati tentunya jajaran Manado Pos, mulai dari Bapak Tommy Wawurundeng. Di sini ada MP Talks sebagai host, saya lihat langsung di partisipan. Kemudian ada Stanley dan ada Tania Rompas. Di semua jajaran Manado Pos, sekali lagi banyak terima kasih mengundang Bapeda secara langsung. Bapak-bapak Ibu yang saya hormati, kalau Pak Tommy kalau sudah lewat 10 menit langsung cut. Dari kalau bicara RPJMD, semua tata terus. Mari kita mau skip mana jo yang paling penting yang berkaitan dengan misi pertama dalam visi dan misi Sulawesi Utara tahun 2021 sampai 2026, yang yaitu mesti kasih tahu dulu tuh visi Sulawesi Utara, yaitu Sulawesi Utara maju dan sejahtera sebagai pintu gerbang Indonesia ke Asia Pasifik. Itu yang menjadi visinya gubernur dan wakil gubernur dalam kepemimpinan 5 tahun ke depan dalam dokumen RPJMD, tetapi secara konstitusional kepemimpinan hanya sampai tahun 2024. Itu sebenarnya usah dibahas teman, bukan DPR. Jadi yang akan saya sampaikan ini, misi pertama itu ada 5 misi kita orang di RPJMD 5 tahun ke depan. Misi pertama itu peningkatan kualitas manusia Sulawesi Utara. Misi kedua penguatan ekonomi yang bertumpu pada industri pertanian, perikanan, pariwisata dan jasa. Misi ketiga pembangunan infrastruktur dan perluasan konektivitas. Misi keempat pembangunan daerah yang berkelanjutan. Misi kelima pemerintahan yang baik dan bersih didukung oleh sinergitas antar daerah. Ini visi dan 5 misi akan dilaksanakan selama kurun waktu 5 tahun sampai dengan 2026. Saya skip prioritas saja untuk misi 1, ya, untuk misi 1 tadi, tetapi ini tidak kalah penting karena ini rangkaian rencana pembangunan jangka menengah daerah 5 tahunan. Sebagai informasi bahwa pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam hal ini perencanaan pembangunan daerah itu harus ada 10 prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun. Nanti akan dipilah-pilah untuk perencanaan 1 tahun yaitu RKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahunan, yaitu RKPD. Tapi 10 prioritas ini akan dilaksanakan pada jangka waktu 5 tahun. Nanti saya bisa kirim materinya, tapi mohon maaf Pak Tommy karena cepat-cepat tadi baru selesai rapat, soalnya sempat bikin share screen ini materi.
Kemudian saya skip, sini ada tujuan dan sasaran pembangunan Sulawesi Utara untuk juga 5 tahun ke depan, khususnya hanya saya sampaikan ini untuk misi 1, peningkatan kualitas manusia Sulawesi Utara. Di sini ada tujuan meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia, yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Itu tujuan dalam RPJMD. Dan ada sasaran juga yang akan kita capai, yaitu meningkatnya derajat kualitas sumber daya manusia. Kemudian ada indikator di dalam mencapai misi 1 ini. Untuk kita melaksanakan misi 1 ini ada indikator, yaitu 4 indikator. Yang pertama, indeks pembangunan manusia IPM. Saya tambahkan IPM Sulawesi Utara saat ini ada posisi di angka 72. Merupakan posisi yang cukup baik ya Pak Kepsek. Mohon maaf kalau saya. Dan ada juga subindikator yang mendukung indeks pembangunan manusia ini. Rata-rata ramah sekolah, harapan lama sekolah, kemudian harapan hidup, bahkan pendapatan per kapita. Itu 4 faktor ini yang mendukung indikator indeks pembangunan manusia di Sulawesi Utara. Kemudian indikator yang berikutnya, indeks pembangunan gender. Ini penting kami sampaikan dalam perencanaan pembangunan daerah Sulawesi Utara karena indeks pembangunan gender ini merupakan isu yang strategis dalam rencana pembangunan nasional, menjadi prioritas juga. Dan untuk Sulawesi Utara, IPG kita ada pada angka yang cukup tinggi. Dan IPG ini sangat berkaitan erat dengan indeks pembangunan manusia tadi. Hanya dibedakan, dipisahkan antara tadi harapan lama sekolah, laki-laki dan perempuan, kemudian rata-rata lama sekolah, laki-laki dan perempuan, kemudian apa? Harapan hidup, mana yang paling lama? Laki-laki atau perempuan, tapi dari data perempuan yang paling angka harapan hidupnya lebih panjang. Kemudian apalagi pendapatan per kapita juga dibedakan antara perempuan dan laki-laki karena sekarang perempuan sudah banyak berperan dalam pelaksanaan pembangunan di semua bidang. Ya, bahkan pilot saja ada yang perempuan kan Pak Pendeta. Insinyur teknik yang tadinya orang nyenak berpikir, laki-laki dikerjain sekarang perempuan laksanakan. Jadi memang indeks pembangunan gender di Sulawesi Utara ini tinggi, bahkan mencapai di atas rata-rata nasional. Kemudian indeks pemberdayaan gender yang diukur dari peran perempuan, baik posisi di legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, itu juga tidak kalah penting. Termasuk saya ini yang pejabat eselon 3. Jadi ini peran gender. Betul. Kemudian lanjut ini supaya nggak terlalu lama. Kemudian ada indikator yang ketiga juga yang tidak kalah seksi, penurunan angka stunting. Kenapa ini penting di dalam misi 1 orang taruh di peningkatan kualitas manusia Sulawesi Utara? Karena amanat Presiden itu orang 5-10 tahun ke depan tidak boleh menghasilkan generasi stunting, tapi harus menghasilkan generasi emas. Karena Bapak Ibu ketahui, kalau orang anak-anak balita konsto so stunting, bagaimana mau sampai ke bulan mau berpikir, bagaimana mau sekolah sampai S3 atau bahkan mau jadi profesor. Kalau stunting, sangat jauh harapan kita. Karena itu kenapa ini prioritas nasional, ini harus diberantas ini stunting. Sampai tahun ini Sulut masih 4 kabupaten lokus, Bolmut, Bolsel, Bolmong, dan Minut. Tetapi tahun depan sudah 15 kabupaten kota menjadi sasaran lokus stunting. Sasarannya adalah sasarannya salah satu adalah pendidikan. Ya.
PAUD maupun parenting, kelas-kelas parenting. Itu penting karena generasi sehat dan cerdas bukan generasi stunting yang orang harapkan. Turut ini PIPM tinggi 72, jangan sampai melorot sampai ke bawah. Jangan sampai orang generasi 5-10 tahun ke depan ada generasi stunting, melorot sudah. Kau mau jadi apa kita orang ke depan? Itu kemudian indikator yang terakhir dalam misi 1 yang penting adalah indeks pembangunan kebudayaan. Karena pendidikan tidak bisa lepas daripada kebudayaan. Di kementerian saja kan masih gabung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2 detik habis waktu. Oke. Oke Pak, ini yang penting lagi di sini ada strategi untuk misi 1 ya, meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan kesehatan, pendidikan yang inklusif tadi sudah. Jadi semua yang saya sampaikan tadi termasuk pendidikan vokasi, pendidikan kejuruan itu penting, peningkatan peran keluarga, kesetaraan gender, kemudian pelestarian budaya dan kearifan lokal, itu semua sub-sub indikator. Peningkatan efektivitas pencegahan penyakit, penyehatan lingkungan, cakupan perlindungan bagi tenaga kerja formal dan non-formal, serta terakhir, pemberian jaminan sosial bagi masyarakat miskin. Semua itu strategi daripada pembangunan Sulawesi Utara dalam rangka melaksanakan misi 1. Pembangunan Sulawesi Utara dalam rencana pembangunan 5 tahun ke depan. Terima kasih. Oke. Terima kasih Ibu Faber Ronono yang menyampaikan materi yang sangat baik dan banyak yang bisa kita dialogkan sebentar. Oke, kesempatan berikut kepada Bapak Kepsek SMA Ebenezer, Bapak Dr. Abner Matonang, dipersilakan Pak. Halo Pak Kepsek. Unmute. On your mic. Ya, Ya, baik. siap. Terima kasih untuk kesempatan yang baik ini yang diberikan kepada Yayasan Ebenezer Manado. Sesungguhnya saya mewakili Ketua Yayasan Ebenezer Manado dalam komunikasi kemarin. Sebenarnya yang diundang adalah Ketua Yayasan Ebenezer. Saya mewakili salah satu unit di unit SMA Kristen Manado. Kami punya 7 unit, dari unit PAUD, TK, sampai perguruan tinggi. STIE yang saat ini sudah akan diperjuangkan untuk menjadi universitas, sebuah universitas swasta, yayasan di bawah Yayasan Ebenezer. Yang saya hormati dan saya kasihi Pak Pendeta Ever Tangel sebagai Sekum Sinode Gemim. Selamat Bakudapa Pak. Yang saya hormati dan kasihi Ibu Faber Ronono dari Bapeda Sulut. Ya, sampai jumpa Pak. Yang saya banggakan ini Pak Tommy. Lumi. So lupa. Pak Tommy Orundeng. Tidak asing lagi saya dengan Pak Tommy karena dulu kami pernah minta bantuan ke Pak Tommy untuk membantu mendidik anak-anak pada pengenalan kemampuan untuk menulis. Saya dulu juga sering menulis di Manado Post, sehingga sering jumpa dengan Pak Tommy dan kawan-kawan. Terima kasih untuk kesempatan ini. Saya mulai dari tantangan dalam analisis SWOT. Itu hal biasa bagi kami di sekolah. Saya mulai dengan tantangan bahwa sesungguhnya kita saat ini sedang menghadapi tantangan, ancaman yang besar. Katakanlah 1013 sekolah Gemim yang sudah disampaikan oleh Pak Pendeta Everett Tangel tadi, mulai dari PAUD, TK sampai perguruan tinggi berjumlah 1013 sekolah dan perguruan tinggi itu berapa Pak? 1017.
satu jumlah yang sangat besar untuk ukuran Sulawesi Utara dengan jumlah 60% warga Gemim di Sulawesi Utara. Tentu ini menjadi sebuah kekuatan. Dalam analisis SWOT ini menjadi sebuah kekuatan. Tapi jangan lupa bahwa di tengah-tengah jumlah 1017 sekolah dan perguruan tinggi ini berada di tengah-tengah ancaman dan tantangan dan ancaman. Sebab saya di sekolah lama mengurus sekolah, saya tahu persis tentang kondisi nyata di sekolah, baik kondisi internal terutama maupun kondisi eksternal. Terkait dengan kondisi eksternal, sesungguhnya kita menghadapi ancaman dengan adanya sekolah-sekolah yang berstandar internasional, berlabel internasional. Katakanlah kita pasti akan bersaing dengan MIS, Manado International School. Kita pasti akan bersaing dengan Lokon, Yayasan Lokon yang ada di Tomohon. Kita pasti akan bersaing dengan Don Bosco, dengan Resmundi, Yayasan Katolik, Yayasan Advent. Kita pasti akan bersaing dengan Dian Harapan Manado yang saat ini juga sudah mulai berkembang dan menunjukkan kualitasnya. Pasti kita akan bersaing dengan Dian Harapan Hollands Felix Manado yang sudah mulai menunjukkan kualitasnya. Jadi ini menjadi tantangan, menjadi ancaman bagi 1017 sekolah di bawah naungan Yayasan ARC Wenas, di bawah Gemim. Tentu kita tidak harus pesimis untuk menghadapi ancaman dengan masuknya sekolah-sekolah dalam tanda kutip memiliki keunggulan lebih dari sekolah-sekolah yang dikelola oleh Wenas. Katakanlah demikian, sehingga tentu ke depan ya kita bersyukur sebagaimana indeks pembangunan manusia Sulut yang sudah disampaikan oleh Ibu Feibe Rondonubu itu ya kita harus optimis dan ini menjadi peluang bagi kita untuk bagaimana kita meminimalisasi itu kekurangan, meminimalisasi kelemahan, weakness yang dimiliki oleh sekolah-sekolah Gemim. Terus terang Pak Pendeta, Yayasan Ebenezer itu memang sekolah Kristen. Tetapi Yayasan Ebenezer ini itu milik Gereja Kristus yang notabene adalah semua Tionghoa. Sekolah yang didirikan oleh warga Tionghoa di Kota Manado. Dari sejak dulu sampai sekarang memang dari segi kualitas bagaimana yang sudah disampaikan oleh Pak Tommy ya ada keunggulan untuk hal-hal tertentu. Tetapi di dalamnya itu warga Gemim, Pak Pendeta. Di dalamnya warga Gemim. Di sekolah-sekolah Katolik di dalamnya juga ada warga Gemim. Di sekolah-sekolah Advent itu di dalamnya juga ada warga Gemim. Di Lokon Tomohon di dalamnya juga warga Gemim. Di MIS di dalamnya juga warga Gemim. Jadi artinya apa? Artinya bahwa kenyataan anak-anak kita itu pasti mereka memilih sekolah-sekolah yang unggul dari segi kualitas. Sudah jelas sekolah-sekolah mana yang unggul itu yang menjadi rebutan. Katakanlah demikian
dari orang tua dan bahkan anak-anak kita. Sehingga tentu ini menjadi pekerjaan besar bagi kita warga Kemim untuk betul-betul menghadirkan sekolah yang berkualitas. Jadi bukannya sekedar ada 1017, kita patut bersyukur karena mulai ada pengembangan-pengembangan yang dilakukan oleh Sinode Kemim. Akan tetapi kondisi yang ada memang demikian. Karena itu kelemahan-kelemahan secara internal dari sekolah-sekolah kita itu harus dibenahi, harus diperbaiki. Paling tidak yang dikejar oleh sekolah saat ini itu pemenuhan minimal 8 standar. Jadi ada 8 standar yang harus dikejar oleh setiap sekolah dalam rangka mencapai nilai A untuk sebuah akreditasi. Saya mau bertanya, apakah sekolah-sekolah kita itu paling tidak nilai akreditasinya B atau A atau memang rata-rata nilai akreditasi C? Nah, dari 8 standar yang harus dipenuhi oleh sekolah-sekolah Kemim, itu ada 3 yang menjadi kelemahan kita. Pertama, standar pendidik dan tenaga kependidikan. Kita masih lemah di standar pendidik dan tenaga kependidikan. Itu bisa dilihat dari nilai UKG guru, nilai uji kompetensi guru. Terakhir, pemerintah melalui Kemendikbud itu melaksanakan uji kompetensi guru pada tahun 2018 yang lalu. Sekarang dihentikan untuk sementara karena pandemi. Itu kita sangat rendah. Nilai kompetensi guru sangat rendah. Ya. Kemudian juga melalui penilaian pemetaan mutu pendidikan yang dilakukan oleh LPMP, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan. Nilai mutu pendidikan kita itu rendah. Itu rendah. Itu dari segi tenaga pendidik dan kependidikan. Lalu kemudian standar sarana prasarana. Nah, kita bersyukur kalau memang ada pengembangan-pengembangan ke depan yang dilakukan oleh Bapeda dan juga oleh Sinode Kemim. Standar sarana prasarana infrastruktur kita itu sangat kurang. Ya, sangat kurang. Sehingga ya tentu perlu ada pembenahan dari segi standar sarana prasarana, pengadaan fasilitas-fasilitas yang ada. Dan yang terakhir, standar pembiayaan. Kita lemah sekali dari pembiayaan, standar pembiayaan. Ini menjadi kelemahan utama bagi kita sekolah Kemim. Tentu kalaupun ke depan ada upaya, ada usaha untuk meningkatkan mutu kualitas sekolah-sekolah Kemim, maka paling tidak kita harus memenuhi minimal standar pendidikan nasional. Atau kalau boleh kita harus melebihi standar nasional sehingga kita bisa mencapai standar internasional. Ini hal penting secara strategis yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga tentu menjadi bahan untuk kita kita bicarakan pada kesempatan yang berbahagia ini, pada kesempatan yang penting ini, ya, untuk orang boleh ambil solusi, ya, ambil kebijakan, kesimpulan yang terbaik untuk pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan Kemim pada khususnya di Sulawesi Utara. Demikian dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Kepsek, Pak Dr. Nirmala untuk sudah menyampaikan beberapa hal ya terkait juga pengalaman dalam pengelolaan Yayasan Persekolahan Ebenezer ya. Kita masih ada waktu ini hampir setengah jam. Kita isi dengan dialog bersama. Jadi Bapak Ibu juga
baik Pak Pendeta Ever, Pak Faber, Ibu Faber dan Pak Kepsek bisa saling menyampaikan masukan atau pertanyaan. Nah, mungkin saya akan mengawali mungkin dari Gemim. Kira-kira apa Pak Pendeta Ever Tanggal tadi memang sudah menyampaikan banyak hal apa yang sementara dibenahi Gemim khususnya di bidang pendidikan. Kami sih berharap ini tidak hanya diserahkan langsung diserahkan dikelola sepenuhnya oleh yayasan, tapi kami berharap dari sinode juga mengawal dan menganggap ini sebagai satu hal yang serius dalam menyiapkan yayasan persekolahan Gemim yang menguasai hampir 60% yayasan pendidikan, terutama pendidikan dasar ya, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP yang ada di wilayah pelayanan Gemim yang berada di 7 kabupaten kota dari 15 kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Utara. Silakan Pak Pendeta. Ya, terima kasih Pendeta Tommy dan juga Pak Abner dan Ibu Faber yang telah memberikan satu gambaran dan tantangan-tantangan berkenaan dengan bagaimana Gemim siap dan bahkan boleh eksis di dunia pendidikan dengan tantangan-tantangan yang seperti sudah disampaikan oleh Pak Abner Matoneng, di mana sekolah atau pendidikan Gemim kini sedang berada atau dikitari oleh sekolah-sekolah yang berstandar internasional. Nah, pertama saya melihat ini sebagai satu kesempatan bagi Gemim karena ya jujur mungkin karena waktu-waktu lalu dengan belum adanya sekolah-sekolah seperti ini, Gemim merasa ada di atas dan itu fakta sejarah. Memang setiap gereja jamaat di Gemim waktu itu, kalau sekarang sudah 1017 jamaat, dari waktu-waktu lalu mungkin ada 7.800 jemaat, ada 7.800 sekolah, baik SD, SMP, SMA, dan sampai di perguruan tinggi. Artinya di daya saing itu belum terasa sehingga seperti yang disampaikan tadi. Tetapi saya melihat tantangan-tantangan ini sesuatu yang sangat memberi peluang bagi Gemim betul-betul untuk eksis lagi. Dan apa yang saya baru sampaikan tadi berhubungan dengan data-data secara fisik, demikian juga apa yang baru saya katakan tadi, langkah-langkah yang dilakukan oleh Gemim itu sebagai upaya untuk betul-betul membuat pendidikan Gemim ini memiliki daya saing internasional. Tadi saya sudah mengatakan dari segi infrastruktur kami sedang membangun ya gedung-gedung sekolah dari SD sampai perguruan tinggi berstandar internasional, dan demikian juga tentu kami memperhatikan beberapa standar yang dikatakan oleh Pak Abner Matoneng yang menjadi kelemahan dari sekolah Gemim selama ini. Kami harus jujur mengatakan itu, dan oleh karena itu apa yang disampaikan tadi kami sedang mengupayakan untuk betul-betul memenuhi standar supaya Gemim yang memiliki suatu kapasitas dalam rangka membantu apa yang baru disampaikan oleh Ibu Faber tadi, sebagai pemerintah yang mau menciptakan suatu sumber daya manusia yang kalau boleh bilang hebat ya, tentu ini akan sangat ditentukan oleh pendidikan Gemim. 60% itu fakta dalam
peradaban kehidupan masyarakat yang ada di Sulawesi Utara. Makanya ini yang saya katakan tadi. Makasih Pak Abner, makasih Ibu Febe karena sudah memberikan satu pandangan dan bagaimana kami mau melakukan lebih baik ke depan. 60% ini berarti Pak Gubernur sangat mengharapkan bagaimana pendidikan GEMIM itu akan membantu supaya indeks pembangunan manusia ini tetap berada di atas standar rata-rata. Dan ini kalau misalnya 60% ini berjalan di tempat atau ya apa adanya, tentu sangat mengecewakan ya, mengecewakan pemerintah. Tetapi itu yang saya katakan tadi, upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode secara regulasi itu kami sedang, apalagi dengan Tata Gereja 2001, mengikat sekali tanggung jawab mulai dari Badan Pekerja Majelis Jemaat, Badan Pekerja Majelis Wilayah, dan Badan Pekerja Majelis Sinode. Tadi Pak Abder sempat mengatakan jangan serahkan lepas kepada yayasan, dan memang satu kekuatan dari pendidikan GEMIM ini melalui yayasan Pak Abner, ya kami memberikan kepercayaan kepada yayasan untuk melakukan, tetapi dibarengi dengan kekuatan secara organisasi tadi saya katakan, mulai dari Badan Pekerja Majelis Jemaat, Badan Pekerja Majelis Wilayah, Badan Pekerja Majelis Sinode yang akan melakukan itu secara bersama. Tanggung jawab pendidikan di satu jemaat, di SD, SMP, di jemaat A, jemaat B, atau di wilayah A, wilayah B, itu tanggung jawab dari Badan Pekerja Majelis di ARAS itu, dan sistem pelaksanaan tentu dari yayasan ya, secara organisasi untuk melaksanakannya dari yayasan. Dan saya yakin sekali bahwa kekayaan di Sulawesi Utara itu sangat direpresentasikan dari keberadaan GEMIM, karena bicara tentu ekonomi masyarakat yang ada di Sulawesi Utara, tentu bicara ekonomi warga jemaat GEMIM. Kalau seandainya tadi Ibu Febe bilang kita akan mencapai suatu standar yang tadi, tentu akan sangat dipengaruhi oleh GEMIM. Jadi seperti itu, kami bertekad memang untuk betul-betul melaksanakannya untuk memajukan pendidikan GEMIM, dan ujung-ujungnya tentu adalah kesejahteraan ya, kesejahteraan dari masyarakat Sulawesi Utara. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta. Mau bertanya lagi, ya mungkin sekalian dengan ke Pak Kepsek. Ini buat Pak Pendeta Evert dan Pak Kepsek. Ya. Apakah bisa ke depan itu Gereja Mas Injili Minahasa menjalin kerjasama dengan Yayasan Ebenezer misalnya? Apakah sistem pembelajarannya mungkin bisa diadopsi apa yang diterapkan oleh Ebenezer? Karena menurut penilaian kami sepanjang sejarah keberadaan Yayasan Ebenezer ini ya kami akui sangat baik mengelola yayasan pendidikannya. Jadi apakah ke depan bisa kerjasama dengan GEMIM? Seperti juga ada sekolah-sekolah internasional dari pusat itu bekerja sama dengan beberapa sekolah milik GEMIM yang ada di Sulawesi Utara. Ya, saya bisa sebut Lipo Group, kan ada beberapa bisa bekerja sama. SDH, ditemukan kalau nggak salah ada Lenteng, baru di Bethesda, GEMIM Bethesda, ada juga yayasan pendidikannya bekerja sama dengan SDH atau Lipo Group. Apakah ke depan misalnya Ebenezer yang juga ada hubungan dengan GEMIM bisa bekerja sama mengelola yayasan pendidikannya atau bagaimana? Dipersilakan Pak. Mungkin dari Pak Kepsek, ya. Baru Pak Pendeta Evert. Terima kasih. Justru ini harapan kita bersama, sebab kita ini warga GEMIM. Kita warga GEMIM yang berusaha untuk betul-betul supaya
sekolah-sekolah GEMIM ini tampil beda dari segi kualitas tentu. Sehingga ya memang kerjasama ini satu hal yang penting. Memang sampai saat ini secara institusi kelembagaan kita belum ada kerjasama, belum ada MOU dengan sekolah-sekolah GEMIM. Tetapi untuk implementasi program-program Yayasan Ebenezer itu ada. Jadi kita ada program membantu sekolah-sekolah, termasuk juga sekolah-sekolah GEMIM yang perlu dibantu. Dan bahkan kita pernah membangun sebuah sekolah GEMIM yang perlu dibantu. Ya, jadi ini program setiap tahun, program-program untuk membantu sekolah-sekolah GEMIM, bukan hanya GEMIM, tetapi juga sekolah-sekolah Kristen di daerah-daerah yang lain yang menjadi program rutin Yayasan Ebenezer. Dan memang sangat diharapkan ya kalau ada kerjasama MOU ya bisa difasilitasi oleh pihak sinode, misalnya dengan pengurus yayasan atau antara yayasan Wenas dengan Yayasan Ebenezer, atau mungkin yayasan-yayasan yang lain untuk menjalin kerjasama. Jadi bisa dengan bisa dengan Katolik, bisa dengan Advent, supaya orang ini maju bersama-sama. Karena kondisi saat ini di Sulawesi Utara ya memang sekolah-sekolah swasta justru yang mengharumkan Sulawesi Utara selama ini. Dalam kegiatan-kegiatan akademik, lomba-lomba akademik, misalnya lomba KSN, saat ini kita sudah sedang menyiapkan anak-anak untuk mengikuti kompetisi sains nasional. Itu yang muncul di sana itu Ebenezer, itu sekolah Kristen. Kemudian ada juga dari Lokon, itu juga sekolah Kristen. Ada dari MIS, itu juga sekolah Kristen. Tetapi yang diharapkan sebenarnya di sini adalah sekolah-sekolah di bawah ASI Wenas ini itu sangat diharapkan bertumbuh dan berkembang menjadi sebuah sekolah, bukan hanya dilihat dari gedungnya yang mentereng, yang representatif, tetapi juga dari segi sumber daya guru, sumber daya pegawai. Katakanlah memang untuk anak-anak kita itu ya memiliki keunggulan yang lebih dari sekolah-sekolah yang lain. Sebab selama ini yang mengharumkan nama Ebenezer itu warga GEMIM. Di SMA Kristen Ebenezer Manado yang lolos Olimpiade Sains Nasional bidang kimia 3 tahun yang lalu itu warga GEMIM. Dan juga dalam mata pelajaran yang lain. Setiap tahun kita meraih medali perak, medali perunggu setiap tahun itu warga GEMIM. Tetapi mereka bukan sekolah di sekolah yang dikelola oleh GEMIM, tetapi justru sekolah di sekolah-sekolah yang ya memiliki keunggulan dalam segala hal. Jadi mereka bisa memilih di Resmundi, memilih di SMA Don Bosco, bisa ke Lokon, bisa ke Ebenezer, bisa ke MIS. Nah, ini tentu menjadi tantangan, tetapi ada peluang, sebagaimana disampaikan oleh Pak Pendeta tadi, ada peluang untuk supaya mutu pendidikan kita dari 8 standar ini betul-betul harus kita benahi, kita tingkatkan, sehingga benar-benar kita memiliki daya saing secara nasional, tetapi juga daya saing secara internasional dengan kehadiran sekolah-sekolah unggulan tadi. Demikian dari saya, Pak Tom. Terima kasih. Ya, makasih. Jadi pada intinya Yayasan Ebenezer terbuka untuk bekerjasama dengan Yayasan Persekolahan GEMIM yang saat ini Wenas ya, Pak Pendeta. Jadi gimana Pak Pendeta, bagaimana dari GEMIM? Ya. Apakah ke depan jalin kerjasama untuk mengadopsi apa yang dilakukan oleh Yayasan Ebenezer dalam mengelola yayasannya? Ya. Saya berpikir kita punya pikiran sama, karena peluang-peluang itu pasti tidak harus kita sia-siakan. Apalagi memang GEMIM kini memiliki satu visi sebagai GEMIM yang terbuka, GEMIM yang inklusif
untuk melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan gereja, termasuk dalamnya adalah pendidikan. Tadi sudah menyinggung tentang apa namanya lentera. Ya sebetulnya kita sudah punya hubungan kerjasama pendidikan ini pada sejak dari periode lalu. Cuma memang kita akan lagi benahi hal-hal mana yang akan kita lihat lagi untuk lebih mendapat penekanan berhubungan dengan peningkatan mutu pendidikan kita. Dan seperti yang saya katakan tadi bahwa kami sedang mempersiapkan itu, kami sedang membuat itu dan telah menyampaikan kepada pihak yayasan untuk melihat peluang ini untuk dimanfaatkan sebagai upaya dalam rangka peningkatan mutu pendidikan GEMIM. Sehingga ke depan seperti yang saya katakan tadi memang ada kelemahan-kelemahannya Pak Abner tadi ya. Kelemahan kita harus jujur mengatakan itu. Dan kita sudah melihat itu dan oleh karena itu kita akan benahi baik kualitas gurunya, kualitas infrastrukturnya, tapi juga kualitas pembiayaannya. Dan oleh karena itu tentu kami berharap juga ini adalah satu kesempatan bagaimana kita membangun satu pemahaman dan gerak bersama untuk membangun pendidikan GEMIM itu sendiri. Apalagi Ibu Sandra sudah menyampaikan program-program dan kita melihat pemerintah betul-betul memberikan satu respek yang bagus sekali untuk persoalan pembangunan sumber daya yang tentu akan tidak dapat dipisahkan dengan pendidikan. Bagi GEMIM kini betul-betul kita memiliki suatu sinergitas kemitraan dengan pemerintah yang sangat baik dan oleh karena itu kami Badan Pekerja Majelis Sinode memang sedang membuat suatu langkah-langkah yang lebih baik dalam rangka untuk peningkatan mutu pendidikan itu. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta Evert Tanggal. Dan buat Bapeda. Ya, saya kira semua sudah disampaikan. Saya memberikan masukan saja. Terima kasih Pendeta Evert dan Pak Kepsek Abner. Selaku pemerintah saya ingin memberikan masukan memang pertama saya warga GEMIM, saya tinggal di desa Sea, jadi saya jemaat GEMIM Getsemani Sea, wilayah Sea dan Kecamatan Pinele. Anak bungsu saya saja minta maaf, bukan karena kita pejabat kok kita kasih cari sekolah yang baik, enggak, tapi kita kasih masuk sekolah di SD GEMIM Sea, di sebelah gereja GEMIM Getsemani. Kita enggak berpikir apa, yang saya pikirkan hanyalah menyekolahkan anak saya, apapun yang terjadi, dan saya percaya pendidikan GEMIM mampu bersaing. Dan sekarang yang ingin saya sampaikan, memang selain pembenahan, banyak pembenahan tadi kualitas guru untuk pendidikan GEMIM, kemudian infrastrukturnya dan juga pembiayaannya. Itu yang dibenahi dan tidak kalah pentingnya Pak Pendeta dan Pak Kepsek, SOTK-nya, ya standar operasional prosedur dan kriteria. Bahkan SPM, standar pendanaan minimal kan nomor 1 pendidikan. Untuk amanat PP 2 2018 di Juknis Permendagri 100 2018 tentang teknis penerapan standar pendanaan minimal bidang pendidikan, itu yang pertama kan PAUD, pendidikan menengah, itu SD, SMP, dan SMA sudah kewenangan provinsi, dan yang tidak kalah pendidikan kejuruan atau pendidikan khusus. Semua itu punya SOTK-nya. Dan untuk GEMIM kenapa tidak mampu bersaing, karena GEMIM semua jajaran pemerintah sebagian besar adalah warga GEMIM. Karena itu saya kira tidak akan ada masalah bila dinas pendidikan masing-masing kabupaten kota yang ada warga GEMIM itu benar-benar bersinergi
untuk meningkatkan pendidikan Kristen, terutama GEMIM. Tidak kalah bersaing dengan Ebenezer, Don Bosco, dan lain sebagainya. Dan kedisiplinan yang nomor satu. Karena kenapa kalau yayasan atau swasta selain sekolah negeri, mereka disiplinnya, yayasan Katolik misalnya, disiplinnya itu ketat, bahkan luar biasa. Kenapa GEMIM tidak? Jadi itu disiplin diri, perilaku, mental attitude, itu memang harus dibaharui. Bukan hanya iman kita yang selalu diperbaharui, tapi disiplin diri, terutama pendidik dan terutama anak didik juga. Jadi itu masukan dari kami. Ada banyak program pemerintah dari semua perangkat daerah, apalagi dinas pendidikan, tinggal bagaimana mengkompilasi atau mengcombine, ya. Jadi kerjasama antara yayasan GEMIM dengan pemerintah itu lebih ditingkatkan lagi. Gubernur saja warga GEMIM. Jadi itu dari saya. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Pak Kepsek. Terima kasih Pak Tommy. Ada yang sebetulnya akan saya tanyakan ke Bapeda ya. Oh, apa? Apa tuh? Saya dulu bahwa pemerintah dalam hal ini Bapeda tadi sudah menyampaikan angka Human Development Index ya, kita urutan 7 ya. dari 34 provinsi ya. 72 ya. Kita di peringkat ke-7. Ada turun sih. Padahal dulu sempat kita di peringkat ke-3. Bagaimana Pak Tommy? Ya dulu bukan peringkat 3 lagi, tapi pernah peringkat 1 dan dari provinsi yang ada di Sulawesi Utara. Dan kita berterima kasih GEMIM. Kita berterima kasih kepada Gereja Masih Injili di Minahasa. Kenapa? Karena salah satu faktor yang membuat kenapa? Jadi mengapa saya berharap besar dalam diskusi ini peran serta GEMIM dalam mendukung program pemerintah dalam pendidikan. Karena melihat sejarah pendidikan di Sulawesi Utara, ya mungkin kita mulai mengukur. Kalau mau mengukur prestasi orang, kita bisa lihat dari zaman kemerdekaan banyak warga-warga Sulawesi Utara itu yang hebat di nasional. Nah, kalau melihat dari indeks pembangunan manusia, Sulawesi Utara itu sempat nomor 1. Jadi istilahnya mengalahkan provinsi DKI yang merupakan ibu kota. Tapi kemudian turun di peringkat 2. Dari peringkat 2, peringkat 7. Jadi peringkat 1-nya provinsi DKI, ibu kota Jakarta. Ya, kalau berarti di luar ibu kota Jakarta, berarti kita peringkat 1. Karena DKI itu kan saingannya ibu kota negara, berarti Kuala Lumpur, Manila, dan lain sebagainya. Kalau provinsi Sulut berarti yang nomor 1. Dan kenapa nomor 1? Yang berperan besar di situ, Ibu, adalah GEMIM. Kenapa? 60% tadi kan? Indeks pendidikan BPS mengukur pada saat itu sebelum ada perubahan, yaitu angka buta huruf dan melek huruf. Jadi Sulawesi Utara itu paling rendah melek huruf se-Indonesia. Paling tinggi paling rendah buta huruf, paling tinggi melek huruf. Nah, kenapa bisa? Berarti pandai-pandai orang Sulut, pandai-pandai. Buta huruf peran GEMIM karena yayasan itu Riedel dan Schwartz itu mendirikan sekolah-sekolah di hampir semua desa. Jadi Gereja Masih Injili Minahasa, Riedel dan Schwartz. Misi dari Riedel dan Schwartz, GEMIM mendirikan sekolah-sekolah di setiap desa. Kan setiap ada gereja ada sekolah di halamannya, TK, sekolah dasar, yang membuat 60% sampai 70% penduduk Sulawesi Utara itu tahu baca dan tahu menulis. Kan GEMIM itu. Betul. Kemudian kan belakangan turun IPM kita ke urutan 7, bukan juga semata kesalahan pemerintah, tapi perubahan
standar penilaian indeks pendidikan dari Badan Pusat Statistik. Ya. Dari usia dari buta huruf yang diukur itu dihilangkan, diganti dengan usia lama sekolah. Ya. Jadi rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah. Jadi kita banyak anak putus sekolah. Mungkin kalau nggak salah cuma 9 tahun ya Bu, data BPS di Bapeda ini 9 tahun usia lama sekolah. Ya, 9 tahun usia rata-rata lama sekolah kita. Jadi hanya sampai kelas 1 SMA. Ya, betul. Jadi usia lama sekolah kita ini yang turun. Daerah lain banyak lebih panjang usia lama sekolahnya dibanding kita. Nah, itu menurut penilaian BPS. Tetapi kita pikir lebih jauh lah ke depan. Kita tidak hanya berpikir buta huruf. Ya mungkin Gemim waktu membangun yayasan pendidikannya itu hanya mengatasi dulu tantangan. Kalau Pak Kepsek tadi menyampaikan SWOT, ada kekuatan, kelemahan, tantangan, dan peluang. Jadi ada strength, weakness, opportunity, dan threat itu. Mungkin Gemim pada waktu itu hanya berpikir tantangan pada masa itu dan kelemahan pada masa itu banyak yang tidak tahu membaca, sehingga harus bikin sekolah supaya banyak yang tahu membaca. Sekarang tantangannya apa? Ya peluangnya sudah lain lagi, sudah berkembang, tantangannya juga sudah lain, sudah berkembang, dan kelemahan itu harus dirubah. Jadi kelemahan kita, Yayasan Pendidikan Gemim itu dari dulu sampai sekarang, mungkin waktu saya SD, sampai sekarang saya sudah kelar kuliah, sudah bekerja, saya lihat Yayasan Pendidikan Gemim, sekolah dasar itu di kampung-kampung, tidak ada perubahan drastis. Jadi sekarang tantangan di era 4.0 ini sudah lain lagi, sudah lagi berkembang, bukan lagi sekedar supaya anggota jemaat itu tahu membaca, tapi sudah harus mampu bersaing di era persaingan global ya ke depan. Jadi dan tadi juga dari Bapeda sudah menyampaikan, jadi Bapeda ini sudah berpikir bukan lagi yayasan pendidikannya, tapi sudah sampai kepada stunting. Itu juga sangat berpengaruh dalam menyiapkan generasi Sulawesi Utara. Jadi generasi emas. Generasi yang sehat cerdas. Generasi stunting. Ya. Saya ingin bertanya singkat pada Ibu ini soal stunting. Fokus penanganan stunting itu seperti apa? Karena yang kami tahu stunting hanya di saat bayi lahir atau 1000 hari ya, pasca kelahiran. Justru mulai dari janin, mulai 4-5 bulan terbentuk janin, itu harus dipersiapkan. Jadi generasi emas itu harus dipersiapkan mulai dari dalam kandungan. Bagaimana program pemerintah provinsi? Apakah memikirkan atau merencanakan program sampai ke dalam kandungan atau nanti ketika bayi sudah lahir untuk menyiapkan generasi emas? Oke, terima kasih Pak Tommy. Kenapa stunting itu penting? Pertama, mesti tahu dulu kan itu stunting, jangan bilang-bilang stunting kalau kita sendiri yang tahu. Jangan sama dengan itu lalu so viral, apa tuh stunting sudah itu yang lalu. Jadi stunting adalah kondisi gagal tumbuh. Gagal tumbuh berarti pendek atau kerdil pada anak balita akibat kekurangan gizi yang kronis dan berkepanjangan atau infeksi yang berkepanjangan pada masa 1000 hari pertama kehidupan. Jadi dari 0 bulan pada masa kehamilan 0 bulan sampai 23 atau 24 bulan, 2 tahun. Itu harus diperhatikan untuk kondisi ibu sampai pada anak usia hampir 2 tahun untuk gizinya.
Jadi sekarang konvergensi itu berarti menuju ke satu titik turun itu angka stunting dikeroyoki oleh hampir 18 perangkat daerah dan instansi vertikal yang mempunyai program dan kegiatan penurunan stunting terintegrasi. Kenapa itu penting? Karena arahan pemerintah pusat, Presiden Jokowi, tadi jangan sampai 5-10 tahun ke depan orang menghasilkan generasi stunting. Itu otak anak stunting, itu nyenak full seperti yang normal. Itu di gambaran. Kita bukan dokter, tapi karena berkecimpung kebetulan bidang, sekretariat. Jadi, kalau sampai anak-anak kita stunting, soalnya boleh mau pikir banyak dia. Setengah mati. Nyenak cerdas. Soalnya tidak terlalu sehat lekong, tidak cerdas. Bagaimana lekong orang punya generasi? Toh Pak Pendeta dan Pak Kepsek, generasi ke depan seperti itu, aduh hancur politik negara ini. Jadi pemerintah provinsi bersama-sama dengan seluruh jajaran ini amanat pemerintah pusat. Jadi torompe program kan sinergi. Pemerintah pusat punya program prioritas, menjadi prioritasnya pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota, bahkan sampai ke desa sekarang. Karena anggarannya bukan hanya dengan anggaran APBN, provinsi, kabupaten kota, dana APBD, tapi juga sampai dana desa digunakan untuk penanganan stunting ini. Jadi keroyokan bukan hanya tugasnya dinas kesehatan, dinas-dinas terkait, dinas pendidikan, programnya tadi, mulai dari playgroup, PAUD, TK, sampai dengan pokoknya kan anak balita, anak usia 5 tahun. Itu ada kelas parenting, ada kelas dinas pendidikan punya program, anggarannya juga punya untuk mendampingi kegiatan-kegiatan belajar, kegiatan bermain dan belajar, edukasi untuk anak balita, itu anggarannya ada di dinas pendidikan. Kalau dinas perikanan kelautan ada program gemar makan ikan. Karena pembentukan otak kok, jangan lupa dulu. Makan ikan, mama tuh, mama papa makan ikan, kok anak jangan karena cacingan. Ini tidak betul itu. Itu hoax. Jadi sekarang ada kegiatan gemar makan ikan. Pertanian perikanan, pangan, sehat, dan lain sebagainya. Bahkan Dinas Capil dan Kependudukan juga punya pendukung stunting. Itu dorang gimana dong program? Hak sipil dari anak stunting itu harus diberikan. Negara mesti ada. Nyandak peduli dia anak di luar nikah atau anak tidak punya papa, tetapi Dinas Kependudukan dan Capil harus hadir. Negara harus hadir. Namanya so lahir tuh anak dia manusia. Hak sipilnya harus diberikan. Entah dia anak ibu dan lain sebagainya, supaya ya bisa diberikan bantuan-bantuan. Dinas sosial memberikan bantuan sosial bisa karena ada akte kelahiran, ada kakak dari orang tuanya. Dinas pendidikan, Kasekips, Kartu Indonesia Pintar, bisa diberikan bantuan karena dia masuk di data pokok anak didik dan di data keluarga miskin misalnya, karena rata-rata kalau anak stunting itu rata-rata dari keluarga miskin, tidak semua, tapi rata-rata karena kekurangan gizi dan lain sebagainya. Karena itu saya ingin menyampaikan bahwa stunting ini menjadi bagian prioritas dari dokumen perencanaan pembangunan daerah, menjadi salah satu indikator, karena kalau tidak ditangani segera, maka orang akan menghasilkan generasi stunting, menyesal seumur-umur orang akan menyesal. Kalau PUPR menyiapkan air bersih dan lingkungannya yang bersih, itu semua pendukung. Jadi program pemerintah sampai ke desa, itu semua keroyokan untuk penanganan stunting. Supaya jadi sehat dan pintar. Mau sehat dan pintar, bagaimana kalau dia stunting? Itu dari saya. Terima kasih Pak Tommy. Luar biasa Ibu Fem. Jadi Pak Pendeta Evert, ini stunting juga penting karena apalah
infrastruktur dan sumber daya pengajar disiapkan, tetapi anak-anak yang sekolah itu generasi stunting, akan sulit juga bagi para pendidik untuk menyiapkan tersebut siap bersaing di masa yang akan datang. Jadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Febe, menyiapkan generasi itu mulai dari dalam sehat dan cerdas. Dari masa kehamilan itu sudah diberi nutrisi, vitamin, ya, semua makanan sehat, ya, dan lain sebagainya. Nanti generasi yang sehat dan cerdas. Dengan tadi otaknya ini penuh, tidak normal. Yang jangan ingat otaknya anak normal. Kita cerdas dan tidak sakit-sakit. Ya. Dan terkait generasi yang lain supaya tidak stunting juga, menurut kami itu ada peran juga dari gereja. Oh iya. Gereja, karena di masa pasti itu toh pendeta. Stunting atau tidak itu 99% tentu dari Tuhan ya, dari atas. Jadi melakukan pendampingan terhadap ibu hamil. Jadi bukan dari Posyandu, dari Puskesmas, juga mungkin dari gereja. Ada program ketika ada ibu hamil di jemaatnya, pendampingan kepada ibu hamil maupun kepada suaminya, supaya tidak nakal-nakal di luar ya, supaya tidak berdampak kepada istrinya yang lagi hamil. Karena psikologis kalau itu dari anak sekolah minggu itu sudah dibimbing, toh Pak Tommy, Pak Pendeta. Dan ada salah satu kabupaten yang saya dengar dalam pemaparan di Luansa Hotel kemarinnya, Ibu Febe ada stunting, mengatakan salah satu penyebab juga tinggi stunting mungkin di daerahnya karena tingginya hamil di luar nikah. Jadi belum menikah, sehingga ibu hamil itu menyembunyikan. Iya, Bapak Diang dia takut. Jadi berarti anak di dalam kandungannya dapat nutrisi. Kasihan dia. Dia takut perutnya membesar sehingga makanan bergizi mengakibatkan. Kalau mau kasih gugur berdosa toh Pak Pendeta. Semua urusan itu. Juga gereja mengingatkan anak-anak remaja supaya jangan sampai hamil di luar. Ada sosialisasi. Ada programnya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, ada programnya BKKBN, edukasi untuk remaja-remaja putri, ada semua sudah lengkap. Makanya tim koordinasi penanganan stunting ini keroyokan dia konvergen, dia terintegrasi dia betul. Semua perangkat daerah keroyokan, punya tusi masing-masing. Dan gereja yang paling dekat, toh Pak Pendeta. Karena orang di rumah juga masjid dan organisasi semua agama dalam menunjang program pemerintah. Jadi terima kasih semua Bapak Ibu, kita sudah lewat 20 menit ini dari waktu yang disiapkan. Kami tahu Pak Pendeta Ever Tanggal juga ada rapat penting di Sinode dengan Pemkot Manado juga menyiapkan program untuk Gemim ke depannya. Jadi terima kasih untuk saya pindah besok. Terima kasih Pak Tommy. Terima kasih Pak Pendeta, terima kasih Pak Kepsek. Ya, terima kasih Bu, terima kasih Pak Pendeta. Pak Sek. Sampai jumpa kembali. Terima kasih semuanya, Tuhan berkati. Pak Tommy, terima kasih. Terima kasih. Pak Tommy. Sukses semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. 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 Shalom, damai di hati. Damai di hati. Shalom. Selamat siang. Selamat siang, sampai kita ketemu di dialog-dialog selanjutnya. Ini kan dalam virtual, di dunia maya kata ini virtual, nanti ketemu langsung. Terima kasih. Ya. Baik. Ya, kita di Bapeda bisa, tergantung Ibu Febe mengundang ya.
Oh iya. Oh, nanti tolong undang. Ya. Terima kasih. Oke, Boleh live selamat. kan? Ya. Oke. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Terima Mohon kasih. izin Sampai Morli. jumpa. Ya, shalom. Ya, baik. Jumpa. Shalom.